Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma Allahumma barik lana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. La ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semuanya asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mengapa Aceh dari 2004 ayah sampai sekarang berurusan dengan air? Ada yang tahu? 2004 tsunami, baru-baru ini banjir bandang. Mengapa Aceh tidak berurusan dengan api? Mengapa Aceh tidak berurusan dengan badai seperti di Mekah? Kalau seandainya siang itu merah di langit itu badai gurun pasir. Mengapa Aceh tidak berurusan dengan angin topan, tornado? Pernah sini? Jarang ya. Selalu dengan sekarang 3 jam ayah hujan itu sudah banjir. Di depan tempat saya di Jalan Selawah 3 jam itu sudah mulai naik air. Ada apa? Maka itu mari sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Insya Allah ya, dengan kita beristighfar musibah akan dijauhkan di Nangro Aceh Darussalam. Buka surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mendatangkan lagi banjir bandang untuk kalian. Kami tidak akan mendatangkan tsunami lagi untuk kalian. Kami tidak akan mendatangkan penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke untuk kalian. Dan tidak akan mendatangkan bencana musibah lagi untuk kalian selama kalian terus-menerus beristighfar. Selama kalian terus-menerus bertaubat. Kalau seandainya ada pilihan termasuk dunia dan seisinya, saya ulangi sekali lagi ya. Kalau ada pilihan termasuk dunia dan seisinya, pilihlah istighfar.
Karena istighfar dalam surah Nuh 10, 11, 12. Pedoman kita Al-Quran dan hadis. Kalau kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, lan tadilu abada. Kalian tidak akan sesat. Kalian akan selamat bahagia. Al-Quran hudan. Hudan itu apa artinya? Petunjuk linnas untuk manusia. Atas nama manusia, semua manusia di muka bumi ini petunjuknya adalah Al-Quran. Adanya Al-Quran, terciptanya peristiwa alam raya ini yang semuanya ada dalam Al-Quran. Maka itu mari sama-sama, karena ini bulan taubat, semua kita pendosa ya, termasuk saya. Semua kita pendosa. Mau dicoba? Oke, di tangan masing-masing itu apa? HP, buka Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram. Nampak nggak zina mata? Jujur ayah nih, ini puasa ini. Dapat nggak zina mata? Semua yakin? Saya mengakui. Jangan munafik jadi orang. Ya, semua kita itu baru zina mata. Belum lagi zina kuping. Kemudian zina mulut. Dosa mulut, kemudian dosa hati. Lihat teman baru beli mobil Mitsubishi Sport, Pajero Sport, alah korupsi itu. Zina hati, buruk sangka, padahal dia jualan, capek siang malam banting tulang cari uang. Waktu di WA ke temannya, alah itu hasil korupsi ya. Di hatinya itu sudah zina, dosa hati, belum lagi dosa tangan, belum lagi dosa kaki. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ayah, anggap saja ini Ramadan terakhir, karena setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan. Tapi ingat, suatu saat nanti kalian akan meninggalkan Ramadan itu selama-lamanya. Ini Ramadan keberapa? 13. Masa anak-anak yang jawab? Orang tuanya puasa ya enggak? 13, tidak lama lagi Idul Fitri akan, nggak lama ya, tutup mata sudah Idul Fitri. Betul, saya nggak bohong. Tutup mata sekarang sudah Idul Fitri, nggak bohong saya. Coba cek nanti. Cepat, waktu sangat cepat berputar. Mari sama-sama kita datang kepada Allah, kita mengakui seluruh dosa-dosa kita dan janji tidak mengulangi lagi dan menyesal. Tak kala kita datang kepada Allah, lalu kita beristighfar. Astaghfirullah. Apa artinya? Ya Allah, ampuni, maafkan seluruh dosa hamba ya Allah. Ya Tawwab, Engkau Maha Penerima taubat, terimalah taubat hamba di bulan suci Ramadan ini. Boleh jadi ini Ramadan terakhir loh. Kalau ini Ramadan terakhir di antara jamaah yang hadir, insya Allah kita doakan meninggal husnul khotimah. Amin. Amin. Karena doa ketika berbuka sangat satu diijabah, semua akan diijabah. Nanti terakhir ya kita akan berdoa. Yang ada cita-cita ingin beli lagi Pajero Sport ya, truk, insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dahsyatnya istighfar. Surah Nuh 10, 11, 12. Faqultu astaghfirullakum innahu kana ghafara. Mohonlah ampunan kepada Allah dengan banyak-banyak niscaya Allah turunkan musim hujan yang lebat. Dan yang kedua, Allah berikan rizki yang banyak. Yang ketiga, Allah berikan anak yang banyak. Yang belum punya keturunan, istighfar solusinya. Yang ingin tambah keturunan, yang ingin tambah istri lagi, istighfar. Ibu jangan takut bu. Suami ibu itu istrinya 2-3 sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dalam takdir kami, dalam iradah qudrat kami. Buka surah Al-Hadid ayat 22. Yang takut bu, tenang aja bu, ya. Bu ya, suami ibu tuh istri 2-3 itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka itu mari, karena ini bulan taubat, bulan muhasabah, pintu surga terbuka. Tahu nggak kenapa pintu surga terbuka? Menurut ahli tafsir, yang lincah nih, insya Allah jadi ulama nih, insya Allah. Ya.
Menurut ahli tafsir, mengapa di bulan suci Ramadan pintu surga terbuka? Ada yang tahu? Karena surga khusus di bulan suci Ramadan menerima lamaran. Seperti depo kita nih ya, ada menerima lamaran Pak Ketua? Belum ya? Menerima lamaran ada? Ada? Oh Alhamdulillah, berarti sama seperti bulan suci Ramadan. Pintu surga terbuka, kenapa? Karena surga menerima lamaran, makanya lamar semuanya. Pintu neraka tertutup khusus di bulan suci Ramadan. Kenapa? Tidak menerima karyawan, sudah penuh. Dan khususnya karena ini syahrul azim, bulan yang agung, siksa kubur 1 bulan dihenti untuk menghormati bulan suci Ramadan. Mari ayah, kita datang kepada Allah, kita mengakui seluruh dosa-dosa kita. Kalaupun ada meninggal, insya Allah meninggal husnul khatimah. Yang ada utang piutang dilunasi sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki yang halal, thayyib dan berkah. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita harta yang haram. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada penyakit, apapun penyakitnya, baik kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, diangkat dengan istighfar ini sebelum datang Idul Fitri bulan depan. Mudah-mudahan yang ada masalah diselesaikan, yang keluarganya, anak cucunya kena narkoba, mudah-mudahan kita doakan agar semua yang hadir, semua keluarga besar kita diangkat, dicabut seluruh kenikmatan-kenikmatan haram dan ditancapkan pada diri kita semua yang hadir kenikmatan yang halal-halal, sehingga hidup kita bahagia, tenang, damai, sehat. Itu yang kita inginkan. Ingin kita berkah, sisa-sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan pintu taubat oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir bangkit bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus, karena dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan Allah bentangkan pintu maaf. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan Allah bentangkan pintu taubat. Maka itu mari sama-sama kita bertobat, kita datang kepada Allah. Tak kala kita datang kepada Allah lalu kita mengakui seluruh dosa kita, disitulah Allah jatuh cinta. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul. Nggak ada yang bisa sambung ya. Nanti dapat ini. Ada yang ini masih ada yang pre. Maksudnya masih ada yang kosong, nggak ada. Biar kita sambung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul. Coba lagu Nika Ardila siapa yang hafal? Yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta kepada penzina yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada pemabuk yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada pemaksiat yang bertaubat. Ini bulan taubat. Mari sama-sama kita datang kepada Allah. Banyak dosa saya, banyak khilaf saya, banyak dosa kita, banyak khilaf kita. Mari sama-sama kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mungkin di antara kita ada masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita yang hadir semua anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, Bu. Itulah bekal kita kelak di akhirat. Walaupun kita tidak ada yang hafal Quran, maksud saya tidak hafal Quran, doakan anak agar anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, agar anak kita bisa memasukkan kita ke dalam surga Firdaus. Mari sama-sama, karena ini bulan taubat, bulan muhasabah, bulan ampunan, pintu surga terbuka, neraka Allah tutup, amal berlipat ganda, doa-doa mustajab. Ketika saya nanti beristighfar, yang ada hajat minta kepada Allah, insya Allah dikabulkan sebelum ajal menjemput kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahal azim ya Allah. Astaghfirullahal azim ya Rahman. Astaghfirullahal azim ya Rahim. Astaghfirullahal azim. Semuanya. Astaghfirullahal azim ya Allah. Wafatkan semua kami husnul khatimah. Astaghfirullahal azim ya Rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim ya Allah. Wafatkan semua kami syahid ya Allah. Ampuni, maafkan dosa kami. Selamatkan ayah ibu kami dari siksa kubur ya Allah. Al-azim. Astaghfirullahal azim ya Allah. Ya Rahman. Astaghfirullahal azim. Berkahilah usaha kami, berkahilah sisa umur kami, berkahilah anak cucu kami ya Allah, berkahilah jantung, ginjal, usus, seluruh organ tubuh kami ya Allah. Astaghfirullahal azim. Semuanya. Astaghfirullahal azim ya Allah. Terimalah taubat kami. Ampuni, maafkan seluruh dosa kami ya Allah. Angkat kenikmatan zina pada diri kami, cabut kenikmatan maksiat pada diri kami ya Allah. Astaghfirullahal azim ya Allah. Angkat penyakit jasmani rohani kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Al-azim. Perjumpakan kami dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Perjumpakan kami dengan Idul Fitri bulan depan ya Allah. Panjangkan umur ibadah, panjangkan umur taat kami ya Rahman. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena semua kita yang hadir sudah punya mobil Pajero semua ya? Belum? Punya mobil Mitsubishi. Alhamdulillahi rabbil. Tak kalah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, la azidannakum, aku tambah mobil itu, aku tambah nikmat, aku tambah kesehatan. Makanya banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Allah tambah semua yang kita inginkan, ditambah. Yang ada penyakit, datang penyakit, alhamdulillah Allah angkat penyakit itu. Kenapa? Karena kita ridho dengan penyakit itu. Kalau sudah ridho dengan penyakit apa yang ada di tubuh kita, itu kita cepat sembuh. Tapi kalau tidak ridho, lama sembuh.
Makanya apapun musibah, bencana, malapetaka, apapun yang terjadi untuk kita tetap mengucapkan Alhamdulillahirabbil, termasuk banjir bandang yang datang di Nagro Aceh Darussalam. Kenapa Allah berikan banjir bandang sebelum datang Ramadan? Ada yang tahu? Agar kita kembali kepada Allah. Makanya di bulan Sya'ban diperintahkan kita banyak ingat, ada tanah suci Mekah, ada tanah suci saya ulangi sekali lagi, ada tanah suci Mekah, ada tanah suci ini disebut dengan Haramain. Apa? Haramain, dua tanah suci. Ini tidak boleh masuk orang selain Islam. Dan ada bulan suci, yaitu Ramadan. Jadi yang suka melakukan maksiat di bulan suci Ramadan, mohon maaf, tolong berhenti dulu. Jangan nodai bulan nanti kena rahasia ilah. Nggak main-main ini, betul saya bilang. Ya, jangan nodai bulan sabar. Isbir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum. Bukan tatakun itu di ayat Al-Baqarah 183 itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Itu sudah bosan dengarnya ya. Karena ini di masjid-masjid tentang puasa, tatakun. Sekarang tentang tuflihun, kesuksesan dong. Karena semua ingin sukses. Makanya saya bahas tentang tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah kalian hidup di dunia sebentar. Sabar untuk tidak maksiat, sabar untuk tidak berzina, sabar untuk tidak melakukan kezoliman. Sabar sebentar untuk taat, sujud, patuh kepada Allah. Gak lama loh, sebentar lagi pun kita akan wafat. Yang kedua, wasabiru, tingkatkan kesabaran, lebih hebat lagi sabar kalian. Yang ketiga, warabitu, pasang strategis, bangun di tengah malam, cari perhatian dengan Allah, cari muka kepada Allah. Kalau kita mengharap kepada manusia, jangan terlampau mengharap dengan manusia. Hari ini A, besok B, betul Pak ya? Jangan pernah mengharap dengan manusia, mintalah kepada Allah. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, bermohonlah kalian kepadaku, bermunajatlah, mengemislah, curhatlah, mengadulah, minta hanya kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, pasti ku kabul, pasti ku ijabah, pasti ku terima. Tapi dengan catatan, laksanakan dulu perintah-perintah Allah, kemudian jauhi larangan Allah. Iza amilta ma urid, a'taitu kama turid. Jika seandainya kalian penuhi apa yang aku inginkan, insya Allah aku sebagai Allah Tuhan kalian akan siap penuhi apa yang kau mau. Enak sekali kan? Makanya mintaannya kepada Allah. Allah itu Ghaniyun, maha kaya. Allah Mughni, yang mengayakan. Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah Al-Wahhab, yang memberikan segala-galanya, disebut dengan Al-Wahhab. Saya yakin semua yang hadir di sini orang-orang sukses, betul? Tahu nggak kenapa kita sukses? Tahu? Karena doa mama, doa ayah. Mungkin tanpa doa ayah, doa ibu, mungkin kita tidak bisa seperti ini suksesnya. Maka itu jangan lupa orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang taat kepada orang tua, insya Allah hidupnya sukses, berhasil. Takbir. Hati-hati yang durhaka dengan orang tua. Jangan mimpi menjadi orang hebat, jangan mimpi menjadi orang sukses kalau durhaka sama orang tua. Apapun bisnisnya, apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, itu pasti tidak diberkahi oleh Allah. Pasti jatuh bangun, gali lubang, tutup lubang. Ini saya yakin semua di sini orang-orang sukses, betul Pak? Orang-orang hebat, betul? Gampang cara lagi kalau stabil, ya, mau berkah. Satu hari berapa kali Allah panggil kita? Berapa kali? 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak lagi dibesarkan kecuali hanya Allah, dan kesibukan kecuali kesibukan untuk menghadap Allah. Yang dipanggil siapa? Yang bersyahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah mau buka ya? Berapa menit lagi? Hah? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menjaga 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki kita akan sukses. Mohon maaf ayah, tausiah kita tidak habis karena waktu 3 menit lagi. Angkat kedua tangan kita. Ya Allah ya Rahman, Anta Rahmanur Rahim. Terima kasih atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang kufur nikmat ya Allah. Berikanlah kepada kami rizki yang banyak, tapi harus halal, baik dan berkah. Dan jangan berikan kepada kami harta yang haram ya Allah. Ternyata harta yang haram yang kami bawa pulang ke rumah, kami berikan kepada anak cucu kami, akan mendatangkan musibah, bencana, malapetaka, penyakit. Sebagaimana Kau berfirman dalam surah Yasin ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum zikrtum bal antum qaumun musibun. Kemalangan terjadi, musibah, bencana, penyakit semua akibat dosa-dosa kami. Maka itu sore ini kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengakui seluruh dosa-dosa kami. Ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Kabulkan hajat cita-cita kami sebelum ajal menjemput kami. Mungkin di antara kami ada masalah ya Allah, tunjukkan jalan keluarnya sebelum datang Idul Fitri bulan depan. Mungkin di antara kami ada penyakit ya Allah, angkat penyakit kami sebelum datang Idul Fitri bulan depan. Mungkin ayah ibu kami sedang sakit di rumah, kami mohon ya Allah, angkat penyakit kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur ibadah ayah ibu kami ya Rahman. Kalau seandainya penyakit kedua orang tua kami sudah tidak dapat diangkat lagi karena ajal sudah tiba, kami ikhlas, tapi kami mohon wafatkan ayah ibu kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Malam Lailatul Qadar, malam Jumat jam 3 malam. Itulah kematian yang sangat indah bagi ayah ibunya yang sudah berada di alam kubur. Ya Allah, kami mohon sebagai anak, kami tahu doa mustajab. Jangan disiksa ayah ibu kami, jangan diazab ya Allah. Terimalah amal ibadahnya. Perjumpakan kelak kami bersama ayah ibu kami dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahilah semua yang hadir di sini ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Bimbing kami, didik kami ke jalan-Mu ya Allah. Selamatkan kami dunia akhirat. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.